Saya Pendeta HKBP Resort Parulian, Litong Nihuta, di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 9 September 2022, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 4, demikian firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Segala bangsa sujud menyembah Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perjanjian lama, khususnya dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang dipimpin oleh hamba Tuhan Musa, kita melihat betapa dahsyatnya penghukuman Allah atas bangsa Mesir yang jahat, bangsa yang dipimpin Raja Firaun. Firaun dan pasukannya ditenggelamkan Allah di Laut Tiberau, sedangkan bangsa Israel dengan kuasa Allah melewati Laut Tiberau yang kering. Keselamatan di Laut Tiberau tersebut melahirkan pujian dari Musa kepada Allah, di mana Musa menyanyikan kemuliaan Allah dan kemenangan Allah atas segala kejahatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nyanyian kemenangan ini jugalah yang dilihat dan didengar Yohanes dari orang-orang yang telah menang terhadap segala bentuk kejahatan dan penderitaan. Terkhusus penderitaan yang dialami pengikut-pengikut Kristus dari pemerintahan Romawi yang berkuasa dan melakukan kejahatan pada waktu itu. Mereka menaikkan nyanyian pujian dan kemenangan. Mereka memuji Allah dan mereka percaya bahwa di dalam Allah mereka mendapatkan kemenangan. Sekalipun ada penderitaan dan salib yang harus mereka pikul pada waktu itu dari pemerintah Romawi yang jahat, dari pemerintah Romawi yang melakukan kebiadaban kepada pengikut-pengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Kedatangannya kedua kali untuk menghakimi dunia ini dan orang-orang sesuai dengan perbuatannya. Dalam masa penantian ini kita banyak menghadapi pergumulan hidup. Kita menghadapi perlakuan yang jahat dari orang-orang yang menentang Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Percayalah bahwa kita akan disertai Allah jika kita setia kepadanya sampai kepada akhirnya. Dia akan menghakimi di dalam kebenaran. Pada waktu itu saudara-saudara, pada akhirnya orang-orang percaya yang menunjukkan hidup setia selama di dunia ini akan menyanyikan nyanyian kemenangan, menyanyikan kemahakuasaan Allah, dan terhadap Dia semua akan takut dan memuliakan namanya. Allah itu kudus dan semua bangsa dan semua orang akan datang sujud menyembah di hadapannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang percaya yang sedang menanti penghakiman Allah atas dunia bukan berarti orang-orang yang berpangku tangan. Kita harus tetap bersaksi, kita harus mengabarkan Injil dan berharap bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan semakin banyak. Lagi pula keyakinan bahwa Allah akan menghakimi dunia, membangkitkan
akan iman dan pengharapan kita yang tidak putus-putusnya kepada Allah. Walau dalam dunia ini kita menghadapi tantangan, kesusahan, bahkan penganiayaan sekalipun, tetapi kemenangan akhir pasti di tangan Tuhan dan di tangan orang-orang percaya, bukan di tangan orang-orang jahat dan orang-orang yang lalim, bukan pula di tangan penguasa-penguasa dunia yang hidup di dalam ketidakadilan dan ketidakbenaran. Percayalah saudara-saudara, segala bangsa sujud menyembah Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 724 ayat 1 dan 2. Tuhan bain mangulukon. Tuhan bain mangulukon, parbadiai madiho, pake manang tikikon, mamuji pasangapho, mamuji pasangapho, tangake diho mai, mangulahon holong mi, dohot pangalahoki, sai hombar tulomomi, sai hombar tulomomi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya di tengah-tengah dunia ini kami senantiasa mengabarkan Injil, mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga segala bangsa sujud menyembah Allah dan memilih Yesus Kristus jalan keselamatan mereka. Yalah Bapa dalam surga, kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.